Selamat malam Ibu Bapak Saudara, warga jemaat GPB Sejahtera DKI Jakarta. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya Ibu Bapak Saudara dalam keadaan baik, penuh kekuatan lahir dan batin atas pertolongan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita sekalian. Serta damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati kita semua. Saat ini kita kembali akan beribadah keluarga. Di tengah keprihatinan kita bersama dalam situasi pandemi COVID-19, kita laksanakan bersama keluarga di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri kita serta hati dan pikiran kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita akan bersaat teduh dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena pemeliharaanmu kepada kami hari lepas hari. Engkau selalu ada beserta dengan kami, melindungi kami, menjagai kami, memberkati kehidupan kami, memberikan kami kekuatan secara ajaib, sehingga kami mampu melewati hari-hari dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat hari ini. Kami percaya berkat pemeliharaan Tuhan, kuasa dan kekuatan dari Tuhan, selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, berikan hati kami yang mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan 7. Kita akan baca bersama-sama. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana Tuhan begitu marah terhadap Israel akibat kejahatan-kejahatan yang dilakukan umat Israel. Oleh sebab itu, khotbah-khotbah Hosea dipenuhi oleh murka Allah. Namun, di dalam murka Allah terkandung kasih yang siap mengampuni dosa-dosa manusia yang mau bertobat dan datang kepadanya. Tindakan Allah ini sangat sulit dimengerti oleh logika dan pemikiran manusia yang terbatas. Tetapi, kalau Allah mau menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah murkanya, itu adalah tindakan kebaikan Allah sendiri di dalam rencananya. Di pasal 11, Hosea menyampaikan khotbahnya tentang kasih Tuhan terhadap Israel di tengah-tengah penghakiman Tuhan atas bangsa ini. Namun hati Allah masih menunggu supaya Israel berbalik kepadanya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan sungguh mengasihi Israel. Tuhan memberikan kesempatan bagi Israel, tetapi yang membuat Israel dalam penghukuman, yang membuat Tuhan menghukum Israel adalah umat Israel sendiri yang sudah tahu akan kesalahan mereka. Israel sudah mendengar akan penghukuman dari Tuhan, tetapi mereka menolak untuk bertobat.
mereka menunjukkan sikap yang membawa mereka kepada penghukuman Allah. Karena mereka begitu keras kepala, mereka memilih untuk dihukum. Mereka menolak untuk bertobat, sehingga Tuhan sendiri yang memastikan bahwa mereka akan mengalami penghukuman, yaitu pembuangan ke Mesir dan ke Asyur. Dan bukan hanya dibuang di Mesir, bukan hanya dibuang ke Asyur, Tuhan juga menghancurkan kota-kota mereka. Tuhan menghancurkan benteng-benteng mereka, sehingga mereka tidak mempunyai tempat perlindungan. Mereka tidak punya kampung halaman. Mereka tidak mempunyai tempat pertahanan. Sebab Tuhan yang menghancurkan kota mereka, Tuhan menghancurkan benteng-benteng mereka, dan Israel akan menjadi tawanan. Mereka, umat Israel, akan menjadi budak di Mesir dan di Asyur karena keinginan mereka sendiri, karena mereka menolak untuk bertobat, karena mereka sudah tahu yang benar, tetapi mereka tidak mau berbalik kepada Allah. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-7, umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Mereka tahu apa yang mereka lakukan adalah hal yang tidak benar. Umat Israel tahu bahwa mereka bersalah kepada Tuhan. Tetapi mereka dikatakan betah. Mereka memilih untuk tetap salah. Mereka tetap memilih menjalani kehidupan yang membelakangi Tuhan. Dan mereka dengan terang-terangan, dengan jelas, mereka menunjukkan kehidupan yang meninggalkan Tuhan. Mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka memanggil Baal dan mereka tidak lagi hidup untuk Tuhan. Dan itu yang membawa mereka untuk menerima penghukuman dari Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini mari kita belajar untuk kita. Ketika mengetahui yang benar, lakukanlah hal yang benar di dalam kebenaran. Marilah kita mengakui akan keterbatasan dan kelemahan kita. Marilah kita menerima kesempatan dan anugerah Tuhan. Marilah kita bertobat untuk hidup semakin dekat kepada Allah, untuk hidup memuliakan Tuhan. Memang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan begitu lama, itu adalah hal yang berat. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk menerima anugerah Tuhan, maka anugerah Tuhan itu yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita untuk melepaskan segala hal yang mengikat kita. Lepaskanlah segala hal yang membuat kita jauh dari Allah. Jangan seperti umat Israel, mereka yang sudah tahu kesalahan mereka, tetapi mereka menolak untuk bertobat. Mereka memilih untuk menjalani hidup yang membelakangi Tuhan, sehingga penghukuman Tuhan menjadi pilihan mereka. Mereka memilih untuk dihukum. Hal yang sangat menyedihkan. Hal yang mungkin tidak masuk akal, tetapi itu yang terjadi pada umat Israel. Mereka lebih memilih menerima penghukuman. Mereka lebih memilih untuk membelakangi Tuhan. Umat yang dikasihi Kristus, pengalaman bangsa Israel ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Mari kita belajar untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Apabila persoalan atau kesesakan datang menimpa hidup kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan ingin melalui proses hidup ini kita dapat kembali mengingat kasih dan kebaikannya. Mungkin selama ini kita telah melangkah jauh dari hadapannya. Dan melalui masalah dan penderitaan yang kita alami ini, tali kasih Tuhan ingin menarik dan mengait hati kita untuk kembali bersimpuh di hadapan kakinya, untuk menerima kembali pemulihan dari Tuhan.
Mari kita melihat kepada diri kita. Mungkin ada hal-hal yang mengikat kita. Mungkin ada hal-hal yang menghambat kita untuk kita menjalani kehidupan sebagai umat Allah. Ini adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk bertobat. Ini adalah kesempatan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Terimalah anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah yang benar. Pilihlah hidup di dalam kedamaian. Pilihlah hidup di dalam kebenaran. Pilihlah hidup di dalam anugerah Tuhan, sehingga kita boleh menjalani kehidupan di dalam anugerah yang membawa kita pada sukacita di dalam Tuhan. Hidup dalam kebenaran, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.